Shalom Bapak Ibu Saudara semua, semangat pagi. Kembali bersama dengan saya Isakar Irawan. Pagi hari ini saya ajak untuk kita merenungkan bersama apa yang tertulis di kitab Melakim Alef atau 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai dengan 3. Saya akan bacakan bagi kita 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai dengan 3. Raja Salomo mencintai banyak wanita asing selain putri Firaun, yaitu wanita-wanita Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Tentang bangsa-bangsa itu, Yahweh telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul denganmu, karena sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada berhala-berhala mereka." Salomo telah berpaut kepada mereka dengan cinta. Dan dia mempunyai 700 istri, yaitu putri-putri raja, dan 300 gundik. Istri-istrinya itu membelokkan hatinya. Bapak Ibu Saudara semua, kita melihat bagaimana Salomo mempunyai 700 istri dan 300 gundik dalam kehidupannya. Dan dari istri-istri serta gundik-gundiknya itu, Salomo mencintai wanita-wanita asing yang menyembah kepada berhala. Kita sudah membaca tadi bahwa Tuhan sudah bersabda kepada orang Israel supaya mereka jangan bergaul dengan mereka, dan mereka pun juga tidak boleh bergaul dengan orang Israel. Tujuannya bukan Tuhan kita itu rasis atau membeda-bedakan. Perintah tersebut didasari karena kasih Tuhan. Karena Tuhan tahu kalau mereka bergaul dengan bangsa-bangsa lain, hati mereka ini akan dicondongkan kepada berhala-berhala dari bangsa-bangsa lain itu. Sayangnya saudara, Salomo abai terhadap sabda dan peringatan Tuhan tersebut. Mari kita lihat ayat yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara dari 1 Raja-Raja pasal 11 tadi. Saya akan lanjutkan pembacaan di ayat 4 dan 5. Dan terjadilah pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu membelokkan hatinya kepada ilah-ilah lain. Dan hatinya tidak sepenuhnya berpaut kepada Yahweh Elohimnya, seperti Daud atau Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan orang Amon. Ayat 6. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Yahweh dan tidak dengan sepenuh hati mengikuti Yahweh seperti Daud ayahnya. Jadi telah terbukti Bapak Ibu bahwa karena memiliki pasangan-pasangan hidup yang menyembah kepada berhala, maka hati Salomo telah dibelokkan. Ia tidak sepenuh hati berpaut kepada Yahweh Elohimnya seperti Daud ayahnya. Tetapi justru kemudian Salomo turut menyembah berhala-berhala istri-istrinya itu. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, pagi ini saya tidak sedang mengajar kita supaya kita ini tidak mau bergaul dengan orang-orang yang beragama lain. Saya tidak mengajar untuk itu, saudara. Saya tidak sedang mengajar supaya kita menutup diri dan tidak mau menyapa serta bersosialisasi dengan orang-orang di lingkungan kita. Tetapi saya sedang mengingatkan kita semua supaya kita menjaga hati dan juga iman kita. Supaya kita tetap berpaut kepada Tuhan dan supaya kita tetap taat dan setia kepada Dia. Jangan sampai karena urusan cinta, jangan sampai karena urusan pasangan hidup, jangan sampai karena urusan teman, sahabat, hobi, harta benda, jabatan, serta hal-hal yang lain, apapun juga itu, hati kita ini dibelokkan seperti Salomo. Dan jangan sampai kita kompromi dengan dosa dan ketidakbenaran. Dan jangan sampai Bapak Ibu Saudara ada di antara kita yang kompromi dengan dosa dan ketidakbenaran seperti Salomo telah lakukan, saudara. Sangat eman-eman atau sangat disayangkan sekali Bapak Ibu bila ada di antara kita yang kemudian kehilangan keselamatan atau kehilangan warisan kerajaan Elohim
atau kehilangan kehidupan kekal gara-gara kita ini salah bergaul, serta kita ini salah mengambil keputusan dalam hidup ini. Kepada jemaat Korintus, Paulus menasehati, saudara bisa baca nanti di 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 33, janganlah tersesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, bergaullah dalam pergaulan yang baik dan benar, dalam pergaulan yang sehat. Jangan bergaul dalam pergaulan yang buruk, yang dapat membuat hati kita ini justru semakin jauh dari Tuhan. Hati-hatilah dengan pergaulan saudara. Kalau pada hari-hari ini barangkali lewat pergaulan dan juga aktivitas, hobi maupun juga kegiatan saudara, justru membuat hati dan jiwa saudara justru semakin jauh dari Tuhan. Justru semua itu dapat membuat hati dan jiwa kita menjadi semakin hampa. Maka ini saatnya untuk kita kembali kepada Tuhan. Untuk kita mengoreksi kegiatan kita maupun juga pergaulan kita selama ini, saudara. Mari kita kuatkan hati dan juga iman kita dengan kita semakin mendekatkan diri kepadanya. Mari kita membaca dan memahami kebenaran sabda Tuhan sehingga hati kita ini benar-benar akan terus berpaut kepadanya. Dan ketika kita melakukan itu Bapak Ibu Saudara, saya sangat yakin kita akan semakin kagum akan Tuhan kita. Kita akan semakin memahami betapa besar kasih dan kuasa-Nya. Sehingga kita ini tidak akan meninggalkan Dia. Tidak akan menukarkan Tuhan dengan apapun juga yang ada di dunia ini. Karena kita tahu bahwa Dia mengasihi kita dan kita mengenalnya dengan baik oleh karena Dia berkenan memperkenalkan dirinya dan sifatnya kepada setiap kita. Matius atau Matius pasal 16 ayat 27 katakan, sebab anak manusia akan segera datang dalam kemuliaan Bapanya bersama para malaikatnya, dan kemudian dia akan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Demikianlah apa yang saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, kiranya memberkati dan menguatkan setiap kita supaya kita bijaksana dalam kehidupan ini, supaya kita tetap mengasihi orang-orang lain di sekitar kita, namun kita tidak kompromi dengan perbuatan mereka yang tidak sesuai dengan kebenaran sabda Tuhan, sehingga hati kita ini tidak dibelokkan oleh karena pergaulan yang kurang sehat Bapak Ibu. Semangat beraktivitas Bapak Saudara, semangat pagi selalu, Tuhan Yesus Hamasiah memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.